MMP, SPD MPD, Bapak Dr. Andes Andi Syamsuddin Nyompa MPD yang telah hadir di SMA Negeri 3. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Staf Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru dan Staf Tata Usaha. Yang saya hormati pula dan saya banggakan Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 6, Ibu Ati Setianingsih MPD dan Bapak Junaidi SPD. Alhamdulillah, segala puji mari kita panjatkan kepada Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang membalas doa hamba-hambanya apabila kita berdoa. Shalawat dan salam semoga terlimpah curah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, terima kasih sudah hadir pada acara diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah yang berpihak pada murid, pendampingan individu 2, calon guru penggerak angkatan 6 SMA Negeri 3 Kota Sukabumi. Untuk kelancaran acara pada siang hari ini, marilah kita buka dengan sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin, Bapak Iep Budiman SPD MPD, disilakan. Syukran alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak pengajar sakti yang sama-sama kita hormati, Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu calon guru penggerak, Bapak dan Ibu staf, Bapak dan Ibu guru, serta Bapak dan Ibu tenaga administrasi sekolah yang saya banggakan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teriring syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul di laboratorium fisika SMA Negeri 3 ini dalam rangka pendampingan individu yang kedua sebagai suatu proses untuk menjadi guru penggerak di sekolah kita. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah dan tercurah kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad
kasih kepada bapak-bapak pendamping, pengajar praktik, dan juga tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Pak June dan Bu Arti dan teman-teman yang lain yang telah mendukung teman kita ini dalam menuntaskan tugas yang dibebankan negara kepada teman kita ini sebagai amal soleh dan dibalas berlipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal. Tentunya kita tahu, kita sama-sama menyaksikan bagaimana proses penyelenggaraan atau pelaksanaan sampai pada tahapan sekarang ini. Begitu banyak tugas yang diemban dilaksanakan oleh teman kita di negara, begitu banyak hal. Namun saya percaya karena guru SMA 3 itu tangguh, punya karakter, punya nilai jual yang tinggi, sehingga apapun permasalahan bahkan harusnya ada dari siswa tapi memang karena kami sudah melaksanakan kegiatan penilaian akhir semester sehingga siswanya tidak bisa pada saat itu memberikan ide, memberikan kontribusi, memberikan pemahaman bagaimana merealisasikan visi sekolah ini, sehingga terwujud adanya kegiatan zuhur berjamaah, kemudian adanya kegiatan duha bersama-sama, adanya kegiatan kultum dan sebagainya. Itu sebetulnya realisasi dari perwujudan karakter mulia. Kemudian ada lagi karakter kinerja. Ya, kita lihat anak-anak di kita hampir setiap hari, kalau tidak dalam keadaan kegiatan seperti ini akan terus setiap hari itu ada. Dan itu sudah terwujud. Termasuk juga semangat bagaimana sekolah ini bersaing dengan sekolah-sekolah yang lain. Saya hampir setiap minggu 4 atau 5 kegiatan saya tanda tangani untuk ikut perlombaan. Dan alhamdulillah semuanya masuk, gitu kan. Nah, ini juga kan prestasi. Nah, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, saya langsung saja karena tadi kita sudah mulai. Ini hanya acara lanjutan. Pertemuan kita hari ini sebetulnya tujuan utamanya itu adalah mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Akan tetapi sebelum kita mendiskusikan itu, kita akan mendengarkan dulu nanti penjelasan visi dan prakara perubahan yang akan disampaikan oleh dalam hal ini Bu Adi sebagai CDP dari SMA Negeri 3 Kota Sukabumi. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, dalam proses pendidikan guru penggerak, CGP sebenarnya telah banyak belajar mengenai visi dirinya selaku pendidik. Nah, kemampuan ini yang akan digunakan untuk menyebarkan sebetulnya atau mengajak berdiskusi untuk membantu rekan sejawat dan kepala sekolah dalam menyusun visi yang diinginkan di sekolah ini. Nah, susunan acara pada hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengantar tujuan diskusi. Kemudian yang kedua, merumuskan kalimat penumpang dan melihat visi sekolah. Ini akan dilakukan oleh Ibu Atri selaku calon guru penggerak. Kalimat penumpang ini nanti akan dipandu langsung oleh Bu Atri. Setelah itu Bu Atri selaku CGP akan menyimpulkan kalimat penumpang itu, impian yang diinginkan di sekolah ini itu seperti apa. Selanjutnya, setelah ada kesimpulan mengenai impian yang diinginkan oleh warga sekolah di sini, CGP akan
sekolah itu akan direvisi bersama oleh kita di sini. Akan tetapi tujuan utamanya sebetulnya hanyalah untuk memperlihatkan langkah-langkah yang akan dilakukan pada saat kita akan menyusun visi. Bukan berarti setelah direvisi visi sekolah itu akan berubah oleh bupati. Bukan. Jadi tujuan utamanya hanya untuk melihat apakah visi yang sudah dijalankan selama ini itu sudah sesuai dengan keinginan dari warga sekolah kita, sesuai dengan tadi kalimat penumpang yang sudah dilengkapi oleh kita bersama. Selanjutnya CGP nanti akan mengajak peserta untuk mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi yang sudah ditimbulkan tadi. Nah, dan selanjutnya kita akan mendiskusikan inisiatif perubahan apa yang bisa dipakai atau yang bisa digunakan untuk mencapai visi sekolah yang barusan disimpulkan. Baik, Bapak dan Ibu, saya pengantar untuk pertemuan kita di sore ini seperti itu. Selanjutnya untuk memimpin diskusi, forum akan saya serahkan kepada CGP dalam hal ini Bupati untuk menyampaikan visi perubahan yang akan dilakukan. Namun sebelumnya jika Bupati berkenan, silakan Bupati memulainya dengan pembacaan puisi Aku Melihat Indonesia karya Insinyur Soekarno. Waktu dan tempat disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 3 Kota Sukabumi, Bapak Ayat SPD MPD, yang saya hormati Bapak pengajar praktik dari Kota Sukabumi, Bapak Andi Samsudin Yopa MPD, serta saya ucapkan terima kasih yang sangat besar-besarnya kepada rekan-rekan semuanya, Wakasek, guru BK, KAS, dan semuanya yang telah meluangkan waktunya untuk bisa menghadiri kegiatan diskusi ini. Saya di sini tentu saja bukan ingin menggurui ataupun apa ya, jadi hanya ingin berbagi mungkin. Di sini kita akan berdiskusi, bukan berbagi lagi, kita akan berdiskusi mengenai visi dan prakarsa perubahan sekolah seperti itu. Ini dalam rangka pendampingan individu 2 yang dilaksanakan untuk CGP angkatan 6. Perlu diketahui bahwa semuanya kita ada 6 grup ya, ada 6 pendampingan individu. Yang kemarin yang pertama sudah kita laksanakan, tapi hanya coaching CGP kita kedua. Kemudian sekarang di dalam pendampingan individu ini CGP diharapkan untuk bisa memimpin diskusi mengenai visi dan prakarsa perubahan sekolah. Baik. Nah, ini adalah Bapak Edi Rahno yang selalu saya bawa saat melaksanakan aksi nyata ataupun di dalam melaksanakan tugas-tugas saya sebagai calon guru penggerak, yaitu Bapak Edi Rahno MPD sebagai fasilitator. Kemudian juga beliau ini adalah yang hadir di tengah-tengah kita, Bapak pengajar praktek saya, Dr. Andi Samsudin Yopa MPD. Jadi selama di dalam pendidikan guru penggerak ini saya selalu dipantau oleh mereka berdua, termasuk mengenai tugas-tugas dan lain sebagainya. Terima kasih Bapak selalu mengingatkan saya kalau mau mendekati deadline pengerjaan tugas, karena dengan menggunakan alur merdeka itu selama 2 minggu satu modul itu full. Jadi satu modul itu 2 minggu habis waktunya, deadline-nya ada di dalam kurun waktu 2 minggu tersebut. Dan alhamdulillah sekarang sudah menuju ke modul yang ke-7 ya Pak. Hari ini, dari 2 hari yang lalu kita sudah modul 7, tapi yang saya sampaikan sekarang ini baru modul 1-3.
mendengarkan puisi Jika aku berdiri di pantai Kelip, aku mendengar lautan Hindia bergelor membangun di pantai Kelip itu. Aku mendengar laut ayam Indonesia. Simak tadi bersama bahwa hidup itu yang kita lakukan pada dekatnya demi untuk Indonesia. Apapun juga pendidikan semuanya adalah demi Indonesia. Jadi semua kegiatan yang dilakukan pada dekatnya demi untuk kemajuan bangsa ini, yaitu bangsa Indonesia. Mungkin itu. boleh tepuk tangan biar saya mungkin ada lagi yang mau menyampaikannya sebelah di blok sebelah kiri ya sudah oke mau Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar dan mendalami isi puisi tadi dari Bung Karno, ini adalah sebuah kemajemukan. Prinsipnya pikiran dan perjalanan memori tentang aku melihat secara general dia tidak pernah memisahkan yang ada di Indonesia. Ini akan diambil dalam sekolah penggerak. Jadi kemajemukan itu adalah keragaman yang unik dan menjadi kekuatan. Di sekolah pun sama, kemajemukan banyak, anak-anaknya pun datang dari latar belakang yang berbeda-beda, gurunya pun datang dengan latar yang berbeda-beda. Tetapi itu harus menjadi sekolah. Apabila di sekolah kita terdiri karena perbedaan agama, perbedaan bahasa, perbedaan warna kulit, perbedaan yang lain, itu tidak akan menjadi kekuatan. Mudah-mudahan puisi aku melihat ini menjadi satu inspirasi yang sangat besar untuk kita membangun SMA 3 Kota Sukabumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan untuk kita semua. Benar sekali teman-teman semuanya yang diucapkan atau yang dikatakan oleh Pak Dharma dengan Pak Caca. Kalau kita menyimak dengan full, dengan mindfulness, kita hadirkan semua jiwa raga kita di sini untuk mendengarkan puisi tadi, tentu saja hati kita akan tersentuh, akan membawa diri kita bahwa apa yang kita lakukan ini semuanya adalah untuk Indonesia. Saya mengajar di sini bukan untuk diri saya sendiri, bukan untuk keluarga saya, bukan juga untuk siswa saya secara pribadi, tetapi secara garis besar kita semua bekerja melangkahkan kaki itu adalah untuk Indonesia. Itu adalah titipan-titipan dari Bung Karno bahwa ya untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, dan juga di dalam profil pelajaran Pancasila salah satunya ada berkebinekaan global. Benar sekali tadi yang dikatakan oleh Pak Caca, dengan berbagai kemajemukan, berbagai latar belakang murid, juga berbagai latar belakang guru, mahasiswa dan semua yang ada di sekolah. Kita semua kalau memiliki salah satu visi bahwa kita ingin memajukan Indonesia, maka tidak akan ada lagi gontok-gontokan, tidak akan ada lagi persaingan-persaingan yang nantinya akan menimbulkan hal yang negatif. Itu mungkin sebagai mindfulness kita hari ini. Selanjutnya mungkin kita lanjutkan pada slide selanjutnya. Di sini saya akan menyampaikan dulu refleksi, mohon izin Bapak Andi di sini mengenai lingkungan belajar di sekolah. Karena saya di panduan, saya harus menyampaikan dulu refleksinya mengenai apa yang sudah saya laksanakan di dalam guru pemuda ini. Nah, di sini mengenai peristiwa ya, selama saya menjadi CGP
Di sini momen yang paling penting dalam hidup saya pada saat itu dalam proses pembelajaran mulai dari mempelajari modul 1.1 sampai modul 1.3 ini adalah tentu saja di dalam kumpulan CGP itu saya bertemu dengan orang-orang hebat ternyata, bertemu dengan teman-teman yang memang mereka memiliki latar belakang yang berbeda. Jadi ada guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, kami bergabung bersama, tidak ada perbedaan, melaksanakan tugas bersama-sama, kami berkolaborasi seperti itu. Kemudian juga ada momen yang paling menantang bagi saya dalam proses pembelajaran di modul 1 sampai modul 1.3 ini adalah saya harus berusaha untuk membagi waktu antara tugas pokok saya sebagai pengajar, kemudian ada tugas tambahan lainnya, ditambah lagi dengan saya harus melaksanakan tugas-tugas yang diberikan di dalam guru penggerak yang tugasnya sudah sangat sistematis dan waktunya sudah sangat, boleh bilang aku juga gitu ya. Jadi ada deadline-nya. Kalau hari ini sekarang saya melaksanakan pendampingan individu 2 untuk menyampaikan materi modul 1.3. Tapi di luar itu hari ini saya juga ada tugas lain di mana saya sudah masuk pada model tambah pada murid gitu. Tetapi di sini artinya bahwa muridlah yang harus kita utamakan, bahwa semua yang kita lakukan fokusnya pada murid seperti itu. Karena salah satu tujuan dari pendidikan di sini bagaimana bisa mengembangkan potensi yang dimiliki oleh murid ya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi kita jangan mengajar anak sesuai dengan kodrat alam kita dan zaman kita. Kita harus masuk ke dalam alam mereka seperti itu, supaya tercapai kesempurnaan budi pekerti menuju pada kebahagiaan, keselamatan baik untuk dirinya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat yang bijaksana seperti itu. Nah kemudian refleksi perubahan diri saya setelah mempelajari modul 1, 2 sampai 1.3 di sini dalam berupa rencana kedepannya adalah di sini untuk guru-guru penggerak saya akan terus menjaga kekompakan dengan teman-teman yang berada di sekolah dengan saya untuk saling menguatkan satu sama lain, saling memberikan dukungan penuh karena kami semua juga memiliki tugas yang begitu banyak, tetapi juga ada tugas lain yang harus dilaksanakan. Tapi alhamdulillah sampai saat ini kami selalu satu kesatuan, kami saling menguatkan, memberikan semangat sehingga sampai saat ini kelompok kami alhamdulillah tidak ada yang tertinggal, selalu bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kami dengan sebelum deadline-nya seperti itu. Kemudian di sini yang kedua, saya akan terus mengikuti pembelajaran dalam pelatihan ini dengan terus semangat mengikuti semua alur merdeka belajar dengan sebaik-baiknya, kemudian selalu berusaha untuk perbaiki diri agar lebih baik lagi. Yang ketiga, saya akan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya agar semua tugas yang saya miliki dapat dilaksana dengan baik, membuat strategi khusus dalam pembagian waktu, mengingat tugas yang tadi sangat banyak tersebut. Kemudian selanjutnya di sini adalah saya akan menerapkan nilai-nilai dan peran guru penggerak dalam kehidupan di kelas maupun di sekolah dengan menjadi pemimpin pembelajaran, kemudian menjadi coach bagi rekan sejawat, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid dan menggerakkan komunitas praktisi. Nah, di sini kita lanjut pada kaitannya, ya, kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid dengan paradigma inquiry apresiatif di sekolah. Sini apabila guru penggerak sudah memiliki nilai dan telah menerapkan peran guru penggerak, maka bersama rekan sejawat dan para pemangku kebijakan akan berkolaborasi untuk mewujudkan visinya yang disusun berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Visi tersebut akan tercapai bila terukur, konkret, sistematis dan terencana yang diawali dengan membuat pernyataan prakarsa perubahan melalui model ATA yang dilanjutkan dengan membuatkan rancangan operasional dengan paradigma inquiry apresiatif melalui tahapan-tahapan baca. Ini kaitan-kaitannya. Sebelumnya nanti sebelum kita menuju pada visi, sebetulnya untuk membuat prakarsa perubahan dalam membuat visi itu kita harus
melewati model atap dan baja. Tetapi mungkin nanti kita akan menggunakan cara yang simpel aja sesuai dengan petunjuk mungkin ya Pak. Oke, nah di sini kita lihat mengaitkan pemahaman antar modul. Tadi saya bilang modul 1, 2, 3. Modul 1 ini adalah mengenai dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di dalam modul 1 di sini kami diajak untuk masuk menyelami pemikiran pendidikan yang dibawa oleh Ki Hajar Dewantara. Di antaranya dapat disimpulkan bahwa terdapat 6 pokok pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah sistem Among atau menuntun. Di dalam sistem Among di sini seperti ada simbol-simbol yang sudah pernah sering kita dengar, yaitu seperti Ingar Sasukrodo, ya. Ada Imadya Pamungkasong, kemudian ada Tukuli Handayani. Yang di sini kita sebagai pendidik itu harus menjadi Among, harus menjadi menuntun, ya seperti itu. Kemudian yang kedua, di sini kodrat anak itu adalah merdeka. Kodrat anak itu bermain, sehingga nanti muncul ketika belajar. Karena di kelas pun anak seharusnya tidak ada paksaan untuk belajar, tetapi diajak untuk bersenang-senang, memberikan kebahagiaan kepada mereka di kelas seperti itu. Supaya apa? Supaya materi pelajaran yang kita sampaikan kepada mereka bisa diterima dengan alamiah, akan menjadi pengetahuan yang dimiliki oleh murid tersebut tanpa ada paksaan seperti itu. Kemudian di sini yang ketiga di sini adalah berpihak kepada murid. Nah, bahwa pendidikan itu harus berpihak kepada murid. Ini ada satu yang terlewati yaitu tabula rasa ya. Yang keempat adalah tabula rasa. Artinya bahwa kita jangan menganggap bahwa murid itu sebagai suatu kertas kosong. Sebenarnya kertas itu murid itu sudah ada isinya. Mereka sudah ada isi. Tugas kita adalah menebalkan hal-hal yang positif dan mungkin mengurangi sedikit demi sedikit hal-hal yang gak begitu baiknya gitu dengan melalui pendidikan di sekolah. Kemudian yang keempat di sini adalah budi pekerti. Ini meliputi cita, rasa, karsa yang harus dimiliki oleh murid kelak nanti setelah mereka melewati pendidikan seperti itu. Dan yang terakhir di sini adalah petani. Guru ini adalah ibarat sebagai petani. Jadi kalau misalnya kita menanam padi, kan bibitnya pasti bibit padi ya Pak ya, bukan bibit mangga ya. Nah kalau bibit padi berarti harus ditanam di mana? Harus ditanamnya di air tanah yang seperti apa? Bagaimana cara kita memperlakukan padi akan sangat berbeda dengan bagaimana cara kita memperlakukan jagung. Nah inilah di sini nanti nyambungnya dengan pembelajaran, ada yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana kita bisa memberikan pembelajaran kepada murid itu dengan berdiferensiasi. Kita harus mengetahui dulu sejauh mana kebutuhan murid kita sebelum melaksanakan pembelajaran. Nah mungkin nanti untuk selanjutnya mengenai pembelajaran berdiferensiasi ini di dalam modul 1.1. Di dalam modul 1.2 yang dipelajari adalah mengenai nilai-nilai dari peran guru penggerak. Di modul 1.2 ini sangat banyak sekali materi yang kami terima, kami serap. Yang pertama di sini bagaimana manusia tergerak. Intinya ada 3 hal ya di sini. Bagaimana manusia tergerak, bagaimana manusia bergerak, dan bagaimana manusia menggerakkan. Ini ya, jadi tergerak, bergerak, dan bisa menggerakkan. Bagaimana supaya bisa tergerak? Tentu saja di sini akan mempengaruhi cara kerja otak. Ada kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi. Kemudian ada tahap tumbuh kembang anak seperti itu. Kemudian bagaimana manusia bergerak? Nah, untuk bisa bergerak, manusia itu akan dipengaruhi oleh teori pilihan. Ada teori-teori motivasi untuk mewujudkan profil belajar. Ada nilai-nilai guru penggeraknya seperti itu. Dan bagaimana manusia menggerakkan? Di sini tentu saja diperlukan adanya suatu strategi, berpikir strategis dan membuatkan lingkaran pengaruh serta dengan diagram identitas gunung es. Seperti kita tahu ya, kalau diagram gunung es kan sifat perilaku manusia itu yang terlihat hanya 20%-nya saja, hanya di atasnya aja. Sementara 80%-nya itu tidak terlihat. Kalaupun potensinya itu tidak tergambarkan. Dan bisa kita lihat kalau digali gitu, seperti itu. Dan di modul 1.3 ini mengenai visi guru penggerak. Nah ini kita sampai kepada apa yang akan kita laksanakan nanti. Di
prakarsa perubahan positif ada titik temunya. Semuanya ada kaitannya, yaitu apa? Berpihak pada murid, mewujudkan profil pelajar Pancasila. Murid juga, ya, dan juga di sini berpihak pada murid. Jadi visi yang nanti juga harus dibuat, yang ada di sekolah itu semuanya tentu saja harus diarahkan untuk demi kemajuan murid. Oke, sekarang kita menuju pada ada beberapa kalimat rampung ya, judulnya cita-cita untuk murid. Kalimat tumpang, kalimat tumpang itu adalah kalimat yang masih kosong dan harus diisi di sini. Nah, untuk melaksanakannya tentu saja akan dibagi kelompoknya cuma berdua aja. Karena kalau nggak dikelompokin sendiri-sendiri juga kasihan, itu berdua saja seperti itu ya. Sudah membagi. Iya, tadi kan Haris sama Pak Rizak ya. Oke. Sebentar ya. Nah, di sini nanti saya akan membagikan kertas. Di dalam kertas itu satu kertas nanti tulis nomor 1 misalnya. Kita memimpikan murid-murid yang titik-titiknya mangga didiskusikan apa aja deh, jadi yang positif pastinya di sini. Nanti kertas yang kedua diisi dengan yang nomor 2. Kita percaya bahwa murid adalah apa? Visi. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa? Ya. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa enggak. Kemudian kelima, kita warga di sekolah ini nanti untuk apa? Dan yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa apa ya. Jadi nanti saya akan membagikan 6 lembar kertas, di mana 1 lembar kertas untuk menjawab 1 pertanyaan. Kemudian selanjutnya kalau sudah ditulis nanti boleh disimpan di sebelah sini, di sebelah kiri, di sebelah kiri saya sudah ada karton-karton sesuai dengan judulnya, nanti boleh diberikan di sana. Seperti itu intinya. Sebentar. Kita bagikan dulu, tapi sambil bagikan kita coba dulu. Kalau kami izin
Coba untuk menjawab soal Ada aja sabar. nomor 1, yaitu kita memimpikan murid-murid yang ini kolaborasi antara jawaban saya dengan Pak Said digabungkan ya. Yang pertama mungkin kita memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia, berprestasi, berkarakter, memimpikan murid-murid yang ceria, gembira, mandiri, kreatif, kreatif, orang itu harus toleran. Astagfirullahaladzim. Kita memberikan murid-murid yang berprestasi, mulia, berkarakter, dan memberikan murid-murid yang ceria, gembira, mandiri, kreatif, kritis, kolaboratif, toleransi, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Terima kasih, kita sudah mulai. Semuanya mungkin enggak Pak. Sama yang satu dulu. Yang satu dulu aja nanti kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Di sini berdasarkan diskusi saya dengan Pak Dharma, dari poin 1 kita memimpikan murid-murid yang mungkin ini hampir sama ya, berkarakter mulia dan berprestasi prima sesuai dengan visi dan misi sekolah. Terima kasih. Ya, mungkin yang lainnya kalau misalnya ada yang berbedanya boleh ditambahkan karena kalau satu-satu itu terlalu lama ya. Di Cisinjis ada yang nambahin ya? Ada. Di luar yang ada, oh sama? Sama mungkin cerita yang tinggi, semangat belajar yang tinggi, karakter yang mulia sama. Mama Ada kalau dia di Ibu Haja Yuyun ada yang lain berbeda nggak? Ada. Berbeda. intinya mungkin sama ya. Intinya sama ya. Ibu ini enggak? Oh, kita udah jelas nih. Terima kasih. Pada intinya harapan kita kepada murid-murid kita semua sama, yang terbaik bagi mereka. Hanya perbedaan di sini muncul kata-kata soleh. Tadi sudah menjabarkan dan dilengkapi oleh teman-teman kita yang lainnya, dan juga ada kata cerdas dan sukses dunia akhirat. Amin. Ada tambahan yang nanti dicatat. Ada tambahan nggak? Ada sama? Berakhlak dan berkarakter mulia dan mempunyai tujuan hidup. Pak Muhammad samit deh. Apa ada bedanya? Jabat masa nilai. Nomor 1. Muridku yang soleh-solehan. Amin. Coba dedikasi makin saya. Nanti kita kesimpulannya setelah tadi mungkin kedua dulu deh sebelum kita simpulkan ya. Sekarang pertanyaan yang kedua nih mengenai kita percaya bahwa murid adalah apa? Jadinya Ya, kita baca Kita percaya bahwa murid adalah titipan dari Yang Kuasa yang harus dididik dan dibina sesuai dengan kadar kemampuannya masing-masing. Terima kasih. Lanjut aja ke kelompok dua. Tarik Kami dan Pak Yayang. Kami dengan Pak Yayang melihat murid itu adalah makhluk terunik dan berharga
dipandang sebagai aset bangsa dan negara dengan karakterisasi yang langsung akan diangkat. sehingga harus dijaga dan dikembangkan sesuai dengan potensi dan kodratnya. Gitu. Jadi kami yang banyak melihat murid adalah ma'ruf dan muni. Terima kasih. Oke. Hatur nuhun. Hatur nuhun. Lanjut. Tadi mohon saya dan Alifah kebetulan poin yang kedua sama persis dengan Pak Caca. Oh, ada SMP 2. Dan dengan kedua adalah insan yang memiliki kemampuannya masing-masing. Nah, ini Bu Yuyun, kami tidak Bisa naik. ramai kami punya rata Bismillah. Kita percaya bahwa murid adalah anak yang baik. Murid adalah amanah kita. Murid adalah memiliki potensi dan murid adalah unik. Murid adalah penerus generasi bangsa. Guys, Murid adalah penerus bangsa yang akan menjadi pemimpin masa depan ini. Kita lihat dulu tadi dari yang pertama ya sudah sepertinya kita cek apakah sudah sesuai dengan visi kita. Mungkin itu pointernya di sana ya. Tetapi saya lihat di sini alhamdulillah kita semua memang ini hanya sebagai teoritis ya. Kalau pelaksanaan dan semuanya juga pas sudah berjiwa Pancasila dan melaksanakan pendidikan berdasarkan konsep Ki Hajar Dewantara sebetulnya. Barusan saya yang dengarkan dari Pak Caca itu sudah filosofis pendidikan melalui Ki Hajar Dewantara banget bahwa katanya pendidikan itu murid itu unik ya seperti itu ya dan sama juga Bugit dan yang lainnya juga sudah seperti itu ya. Mungkin dilanjut ke nomor 3 ya. terus nomor 3. Di sekolah kita mengutamakan apa? Ngomong 1, 2, 3. Oke, dikurai. Di sekolah kita mengutamakan murid dalam pembelajaran. Oke, mengutamakan saya sebagai guru mengutamakan murid dalam pembelajaran dan juga mengembangkan karakter dan potensi diri murid secara optimal. Insyaallah. Ya, lanjut. Tambahan dari kelompok kami itu sekolah kita mengutamakan murid yang pertama, lalu kita juga mengutamakan kebersamaan dengan adanya berbagai perbedaan kepentingan. Fisik itu adalah yang harus dikedepankan, visi sekolah kebersamaan. Dan tentunya untuk mengedepankan visi sekolah ini kita juga harus mengembangkan sikap toleransi, karena tadi perbedaan-perbedaan itu jadi jangan sampai tadi kalau kata Bu Haja Yuyun terima kasih, itu saja tambahan dari kelompok kami. Dari kelompok kami, pengembangan karakter dan menciptakan lingkungan belajar yang berpusat pada murid. Lain di luar. Perasaannya kan Oke, lantai 2 wae sih kalau lain umutna kenal. Kemana sabaku jangan. jalan yang gelap di CGPN. Ini jawabannya. Maka berarti salah jelajah Siapa ya? masih yang nomor 3 apa yang boleh. Sarua. Kami masak. Pada nama itu sama di sini untuk pengembangan karakter dan potensi diri dengan optimal dengan cara menciptakan belajar berpusat pada murid. Tapi saya tambah satu lagi itu mengutamakan keteladanan karena ada peribahasa keteladanan adalah contoh yang baik. Ada peribahasa murid guru kencing berdiri, murid kencing berdiri. Jadi kita harus menjadi contoh yang baik untuk murid kita.
Bapak. Bapak pendek ya Pak. Bahwa ini Pertanyaan Murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid di sekolah kita sadar betul bahwa menuntut ilmu adalah wajib. Iya kan? Bapak boleh kan? Bagus sih niat. Harus lain namanya. Singkat, mantap. Ya Pak Yayang saya lepas. Siswa belajar dan dididik untuk menjadi insan yang kompeten, berakhlak mulia, cerdas. Itu itu berkompak. Dilanjut sana. Dilanjut. Iya. Kalau menurut kami, murid di sekolah kita itu sadar betul bahwa sekolah kita itu sekolah juara, sekolah favorit, dan sekolah sehat. Sedih. Sekolah favorit. Oke, murid di sekolah tepat ya. Kita sadar betul bahwa belajar adalah proses. Kemudian karakter adalah hal yang penting dan ilmu adalah sesuatu yang harus dicari. Lalu ini. Apa ya? Hidup. Jadi sadar betul bahwa hidup di abad sekarang membutuhkan pendidikan sebagai jembatan ke depan. Itunya, ya. Muridnya sadar. Bisa sendiri menjadi manusia yang luhur, bermobil Pancasila, bermanfaat di semua lingkungan dengan bekal motivasi tinggi, cerdas, kreatif, dan berkarakter. Siap. Terakhir maka Nah, nomor 4 ini murid di sekolah kita sadar betul. Kebetulan di sini yang terbaca adalah kita sadar betul bahwa murid di sekolah adalah merupakan kehidupan sang ilahi yang harus dibina sesuai dengan minat dan bakatnya. jadi intinya semuanya memang mengarah pada memang murid itu sebagai seorang atau sesuatu makhluk ya, seseorang yang harus kita berikan fasilitas supaya mereka bisa lebih baik lagi. Semua itu. Seperti itu. Oke, yang perlu dibahas sekarang kita lihat nomor 5. Maka udah siapa dulu? Kita warga di sekolah ini yakin untuk mewujudkan sekolah ini sebagai sekolah penggerak yang lebih maju dan modern. Sekolah penggerak. Oke. Siapa? Peyan. Jadi kita Warga warga sekolah ini yakin untuk mewujudkan visi dan misi sekolah. Nah itu nyambung itu kalau itu visi dan prakarsa ya perubahan sekolah dan juga untuk mewujudkan siswa yang mempunyai karakter Pancasila, beragama dan berakhlak mulia. Keren. Maka kita warga di sekolah ini yakin untuk mencapai tujuan pendidikan yaitu mengantarkan murid menuju gerbang cita-cita. Mulia. Oke, maka itu aja. Kalau kita warga di sekolah ini yakin untuk yang pertama menjaga nama baik sekolah, yang kedua untuk bergerak maju, dan yakin untuk menjadi yang terdepan. Lanjut, maka merupakan kelompok. Kita warga di sekolah ini yakin untuk mengembangkan potensi murid secara optimal. Mabrak cari suatu hal. Kalau tadi kan menurut ilmu adalah wajib, sekarang menimbang ilmu
cai sudah. Siap. Kita warga sekolah ini yakin untuk jadi sekolah sebenarnya tadi semuanya memang mengarah pada intinya ada ingin jadi sekolah penggerak yang baik gitu kan. Kemudian di sini ke murid sih intinya ya, biar murid lebih baik lagi seperti itu. Oke. Sekarang nomor 6, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa Murid adalah yang tadi kita harus bergerak dan menggerakkan. Bergerak. Dan murid sebagai nilai yang tadi yaitu mandiri Nilai-nilai dan murid harus diutamakan, fokus pada murid. efektif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Siap. Pak. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa murid memiliki karakter yang berbeda. Ya, untuk itu kita sebagai warga sekolah mendukung sepenuhnya Merdeka Belajar demi kemajuan bangsa Indonesia. Oke. Cicit. Number mana ya? Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa murid adalah tujuan utama dalam proses belajar. Fokus pada murid. Fokus pada Untuk mewujudkan Merdeka Belajar, guru harus bergerak dan menggerakkan komunitas belajar yang dijiwai oleh nilai mandiri, inovatif, efektif, dan Untuk penimba itu ya. Belajar itu penting. Oke, baik, terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Alhamdulillah semuanya sudah menyampaikan mengenai kalimat rumpangnya ya. Mungkin sini juga itu adalah cita-cita untuk murid gitu kan. Jadi judul dari kalimat rumpang itu adalah cita-cita untuk murid. Memang semua dari pertanyaan ini mengarah pada murid ya. Jadi murid. Resepnya kan musik. Ya. Nah, sekarang saya akan membagikan sisi dan misi SMA 3 ya. Izin Ibu Mas, saya mengkopinya. Mas mulia kata-kata mulina ya sebab sini. Mulia, ya. Gerakan dekat mulina. Coba kita cek bersatu karakter. Ada yang mau bacakan? Pak Yayang. PC SMA Negeri 3 Sukabumi. Pakainya pakai yang ada cantik ya. Pada visi SMA Negeri 3 Sukabumi adalah mewujudkan warga sekolah yang berkarakter mulia, berbudaya lingkungan, berdaya saing global, dan unggul dalam prestasi. Sudah. Nah, apakah yang tadi sudah kan yang tadi kita bicarakan itu, tadi kita menyelesaikan kalimat rumpang, kalimat rumpang. Dari kalimat-kalimat rumpang itu apakah sudah mengarah pada visi yang sudah ada di SMA 3 ini? Sudah terangkum semua belum kira-kira? Tadi kan ya berkarakter sudah ya, berbudaya lingkungan sudah, berdaya saing global, dan unggul dalam prestasi. Semua sudah mewakili ya.
sudah mewakili ya, karena ini juga hasil buatan dari orang-orang yang hebat juga Bapak. Tim-tim yang hebat yang memang di dalam sekolah penggerak memang kita mengharuskan membuat visi yang pastinya bukan beririsan lagi, tetapi sejalan dengan visi yang memang sedang kita pelajari sekarang. Baik, kalau misalnya visi ini sudah selaras dengan cita-cita kita semuanya, jadi yang barusan kita kerjakan dalam kalimat pembantu, anggaplah itu sebagai suatu cita-cita kita, cita-citanya Pak Caca, Hari, Pak Maman, Bu Haja Yuyun, Cece Haja Dikit dan semuanya memiliki cita-cita untuk murid itu seperti apa yang sudah tadi kita tuliskan di dalam kalimat rumpang tersebut, dan semua sepakat ya bahwa visi SMA 3 ini sudah sesuai dengan apa yang tadi kita inginkan ya. Oke. Kalau sudah selesai mungkin ya ini kan sudah disimpulkan ya Pak ya, visinya sudah sesuai dengan cita-cita kita. Baik, selanjutnya di sini silahkan ditulis dulu namanya dari yang tadi dicatat di kertas itu ya. Kan ada 6 lembar ya. Nah ditulis di bawahnya nama saya Pak Yayan dan Pak Caca. Kasih lope-lope. Terserah, kasih usah, kasih bintang 5 boleh. Nah dari setiap lembarnya dikasih nama, kemudian nanti silakan ditempel. Nanti ditempel, kemudian kita dokumentasikan, kita fotokan hasil karyanya. Di bawahnya aja. Nanti ditempelkan di sini nih. Yang nomor 1 kan. Nanti nomor 1 disimpan ditempel di sini. Nomor 2 di sini. Nanti ini sudah ada nomor-nomornya. Ditempel-tempel. Nanti kita difoto di situ. Siap. Ini Pak ya, tempel. Bulu aku lagi pakai OCP. Aku udah pakai itu ya. Iya, kecil banget pinggir. Iya, nomor ya. Nah, error di mana maksudnya? Yang ini mana? Allah, salah. Buang sampah pada sampah. Oh gitu, lope-lope nanti. Pakai lope. Lope itu mana? Kalau yang Saya berapa tuh pakai lope? Untung dia seperti lope lagi kita mau langsung. Mana ada magnet? Belum Belum ada magnet. Nomor 2 mana? Tuh, dua ini. Ini. Oh salah. Loh, ini masalah ini. Ini nomor 5 tuh, kita yang hash itu. Susah, biasa sih. Gimana Bang harus nomor ini? Iya, menyimpulkan. Ini nomor 3-nya di bawah. Nomor 0 atau Salah, katakan hanya tulisannya sama. Benar, Mas Aris ini nomor 3 ini. Oh, ya Yang salah itu padahal salah saya kan. kenapa bisa sama itu tulisannya kan beda kelompok padahal salah nomor. Memimikkan. Nah itu campur tidak ke nomor 3. Ini satu di sana Pak. Ya susah deh ya, susah deh. Kita lagi aja. Ini udah. Nomor 1 mana satu? Ini ya. Ini ya. Biar ke video beres. Tapi ini harus ditempel lagi yang punya situ. Ini ada nih. Kasih. Buang sampah pada saku. Maka apa sih silakan. Oh, maksudnya gini. Memimpikan murid. Mana memimpikan murid teh? Ini. Salah ini. Dulu kita saya terpaksa berangkat dulu Pak. Ya, sampai selesai itu berapa dulu? 10. Jadi sebenarnya kita pakai 1 itu Pak. Ini dibantuin boleh? Pakai 3 dan 3. Oh iya. Jadi nanti sampai berapa? Jadi Mas, 2 wes. 2. Sampai sensor. Pakai 3-nya. Mana dia? Ini nomor sebenarnya? Oh, situ. Nomor 2. Nomor 4. Nomor 2. Mana 4 teh lupa deh. 4 nih, 4. Ada lagi? Biar bagus pulang. Ini bantu. Dia tempel penuh. Jadi
Nomor 1. Mana ada ini semua tempel. Iya para ini, tidak membidani Input TRK. Makanya kemarin Andi besok yang pakai yang dadak itu ya, yang bisa lebih tanah. Soalnya kalau ikut yang program itu pasti tujuannya kacau. Kesana terus. Kamu ya siapa tuh? Jadi ini sebagai membawa alat tekan dari rumah, misalkan untuk menyalakan styrofoam dan sama plastik itu bisa. Tapi maka dalam sini apa saja kolaborasi yang dilakukan dulu orang tua kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah. Ya misalnya nanti guru menginformasikan kepada peserta didik atau pada siswanya untuk selalu membawa alat pemasaran dari rumah. Orang tua berarti menyiapkan, kepala sekolahnya berhubungan dengan kebijakan, mengeluarkan kebijakan. Kalau dia bukan satu-satu pasti yang pasal panjang kita ambil satu aja. Kalau luas terlalu luas. Jadi untuk salah satu visinya terlalu ada banyak ya, kita visinya ambil satu aja. Apa bentuk kegiatan yang dilakukan dulu agar visi sekolah dapat tercapai? Mungkin kita berkolaborasi.
sering diberikan oleh Bapak Ibu guru. Yang kelima, acara waktunya dan membaca materi. Iya, iya. Ini termasuk yang berharap mulianya ya, mewujudkan berkarakter mulianya, berkarakter mulianya. Oke, jadi memperbanyak kegiatan-kegiatan keagamaan. Mungkin kan sebenarnya kita sudah ada ya, seperti sholat duha bersama, kemudian pengajian kan, pengajian mungkin ulangan guru itu merupakan kegiatan-kegiatan inisiatif yang untuk mencapai visi sekolah, itu dalam rangka mencapai visi sekolah juga. Mungkin ada yang tambahan mengenai prakarsa perubahan ini? Ada atau sudah ada? Iya, sudah mewakili mungkin Bapak ya untuk prakarsa perubahannya. Nanti kita tempelkan inisiatif juga ya. Pendapat terkait inisiatif sudah disampaikan. Nah, sekarang kita tempelkan aja yuk sebelum nanti kita di foto bersama. Ditempelkan saja. Ulangan. Serius? Ulangan IGP. Tapi dua November. Tulisannya haralis. Tulisan dokter ini. Ini yang main. Ya, yang itulah. Terus yang angkatan 7 juga Mudah-mudahan lulus semua inisiatif. Nah, ya aku mangke iya malah tuh ini channel. Iya, enggak. Tinggal foto. Mari setor, ini mari setor. Bismillah. Nah. Itu nah saya bantu lagi. Iya mah gitu ya, Pak. Tuh, mati gitunya. Nah. Ya, Pak Tora. Sip. Kalau sudah selesai kita foto dulu bersama di sini sebelum ketinggalan dikit. Di dalam. Tinggal ya. Kita mau ketinggalan. Iya. Doan. Neng Ali Pau yang Neng Ali. Bawa alat jangan habis. Tinggal Ini tinggal. Berarti padi ya, Pak. 1, 2. Wawancara 5 menit, Pak. sekedar ada foto lainnya di kelas ada orang tua murid. Oh, banyak. Tadi Pak. Iya. Pak. Mama Karuna, Mama Karuna, ayam jaka. Iya kan, tekan ingat ya. Enggak apa-apa ini mah yang tadi. 2. Bapak dulu. Ada tadi data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah modul 1.3. Kamu mau nganggur? Dia suka wawancara Pak. Dia kita dulu. Baik, terima kasih Bapak Ibu barusan atas berbagi waktunya. Salam dan bahagia. Tepuk tangan untuk kita semua. Saya kembalikan forum ke Bapak pengajar praktik. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, terima kasih kepada Wati yang sudah berbagi praktik baik pada hari ini di tengah-tengah semuanya. Tentunya diskusi visi kita tidak akan bisa selesai dengan baik hanya dengan waktu yang hanya sekitar 100 menit disiapkan untuk diskusi itu. Maka ini bisa dilanjutkan di luar diskusi nanti yang
kemudian yang perlu sampaikan, apapun visi kita sebetulnya di sekolah, yang paling penting adalah kolaborasi di antara warga sekolah. Ini yang paling penting kalau menurut saya. Kemudian dukungan dari seluruh warga sekolah itu juga yang menjadi kunci visi yang kita buat itu dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Nah, karena itu penting kita ingat kembali apa tujuan kita pada hari ini, yaitu mendiskusikan visi. Dan yang saya sampaikan tadi itu adalah kuncinya adalah kolaborasi. Nah, kolaborasi pada hari ini saya kelihatan betul bahwa rekan-rekan semua dan kepala sekolah yang ada di sekolah ini dukungannya itu betul-betul diberikan secara penuh kepada CGP yang ada di sekolah kita. Terima kasih. Sampaikan kepada semua peserta diskusi pada sore hari ini. Baik, hanya itu saja yang perlu disampaikan. Assalamualaikum